Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita dasari, landaskan seluruh kehidupan kita, aktivitas kita di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala atas, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saudara kekasih Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Demikian sabda Allah. Lain memberikan judul nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikian sabda Allah, tentu yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini diberikan tema, jangan tidur rohani. Jangan tidur rohani. Saat kita benar-benar berada di masa-masa akhir, suatu masa percepatan yang memaksa kita untuk tidak lengah, tapi selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk kemungkinan yang buruk. Karena hari Tuhan sudah sangat dekat, kita diperingatkan saudaraku dikasihi Tuhan melalui nas ini. Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dengan kata lain, saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus semakin giat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Tidak disebutkan dengan perkara-perkara duniawi atau keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, semangat kita dalam mencari Tuhan harus semakin menyala-nyala, bukan malah mengendor. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita dapat melihat tokoh Alkitab Rasul Paulus menasihatkan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat, bahkan lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara dapat membaca itu dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Kata tertidur di sini saudaraku dikasihi Tuhan, tidur rohani, tidak adanya persekutuan karib dengan Tuhan. Tidak adanya kehidupan doa yang efektif. Tak lagi ada gairah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin saja masih tampak rajin beribadah atau bahkan terlihat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi semua itu hanya sekedar rutinitas atau kegiatan agamawi. Segeralah sadar dari tidurmu
Artinya kita harus segera bangkit dan berbenah diri. Bangun kembali persekutuan dengan karib dengan Tuhan. Bangun kembali mezbah doa dalam keluarga. Bangkitkan gairah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersemangatlah melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 43 berbunyi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Marilah kita, saudaraku dikasihi Tuhan, selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan suatu keinginan atau kegiatan atau hal-hal yang pasif, tetapi harus aktif. Wujud nyata sikap berjaga-jaga adalah tetap bekerja dengan memaksimalkan setiap karunia dan talenta yang Tuhan percayakan bagi saudara-saudara dimanapun berada. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Lewat kebenaran firman-Mu kami kembali diingatkan supaya kami Tuhan tidak tertidur, ataupun rohani kami Tuhan tidak senantiasa pasif, tetapi boleh aktif, dan tetap kami Tuhan terbangun dengan membangun hubungan yang akrab dan karib bersama dengan Tuhan, dan memiliki roh yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, akan senantiasa memampukan kami melakukan apa menjadi kehendak-Mu. Oleh yang Tuhan berkati seluruh karya kami sepanjang hari ini. Apapun kami kerjakan Tuhan, Engkau membuat berhasil. Kau berikan kami kemampuan dengan maksimal kami mempergunakan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kami, bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, berkat anugerah dari Allah Bapa yang kekal dan dari Putra Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus, itulah menyertai saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, salam. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda